teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Cie senyum. Tadi aku mau bilang senyum loh. Kita kan sehati gitu. Terlalu sehati. Gila. Jadi bye-bye memang ya. Bye-bye. Kenapa senyum? Ini sedang mempraktekkan senyum salam sapa. Itu dari mana itu asalnya itu ya? Katanya sih jargonnya Pertamina, tolong dulu ya. Pertimini. Oh, Pertimini. Itu kayaknya P kasih bintang gitu ya. R T bintang M bintang N bintang mikir ya teman-teman ini. Apa sih ini? Ya tapi dulu kan 3S ya, senyum salam sapa, meskipun sudah mulai berkurang gitu ya, senyum salam sapa, tolong ya pegawai-pegawai. Mulai dari nol ya. Tapi senyum salam sapa jangan dilupakan begitu. Betul. Asik. Nah, supaya kita bisa juga senyum salam sapa, kita juga mau kasih tahu nih kalau hari ini teman-teman kita nggak cuma berdua. Makanya kita mau salam ke teman-teman. Selamat mendengarkan podcast Tanpa Podium bersama dengan tamu kami yang kami sapa saat ini. Halo. Ada Yuni dan juga Naomi. Salam kenal ya. Salam kenal. Jangan salam kenal. Pendeta Patricia punya tanggung jawab untuk memperkenalkan siapakah tamu agung kita malam hari. Malam hari. Tamu agung kita adalah Tuhan. Sepanjang hari. Itu kini jemaat berapa itu ya? Berapa? 318. Jangan dadak-dadak gitu dong. 318. Oke. Itu Batra yang bukan. Oh ya sudahlah ya. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tamu yang tetap ya, bukan tamu agung ya. Belum berumah tangga jadi kurang familiar ya dengan yang. Tamu kita juga belum berumah tangga ya, dan masih sangat muda belia. Aduh senang banget akhirnya pecah telur tamu dari Blitar begitu. Nanti akan ada tamu-tamu selanjutnya. Amin. Nah sekarang ada Yuni dan Naomi. Hai. Halo. Oh masih pakai salam ya. Halo. Halo, selamat pagi, siang, sore dan malam. Yun boleh memperkenalkan diri, nama, tempat tinggal, sekarang sibuk ngapain? Terus ya boleh lah. Promosi diri juga boleh. Oh bisa ya di sini. Bisa banget. Ini podcastnya kami kok, apa aja bebas. Oke siap. Halo teman-teman, apa teman-teman ya Bu? Benar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuni, domisilinya di Blitar. Kegiatan saat ini kerja. Asik. Yuni ini juga terima kasih ketua PAPT USI. Pelayan. Bagi teman-teman yang nggak tahu PAPT itu apa, mana aja loh. Pelayanan anak dan persekutuan teruna, pengurusnya digabung. Nah, Kak Yuni inilah ketuanya gitu ya. Oke, makasih Yun. Ada juga Naomi Mardiana. Mardi ya, biasa dipanggil Mardi. Mardi ya. Tega nih pendetanya nih. Naomi, Umi. Ayo Umi. Boleh kenal. Halo teman-teman. Kenalin, saya Naomi Mardiana. Saya domisili juga di Kota Blitar. Dan kesibukan saya saat ini adalah sebagai mahasiswa. Aduh, ilmu komunikasi juga ya, Nom ya? Iya betul. Berarti pas ini. Pas. Kita melanjutkan kemarin sama dosen, sekarang sama mahasiswa kan? Oh iya betul ya. Iya masuk. Baik kok. Nomi ini juga sekretaris GP Gerakan Pemuda. Oh iya. GPB Ebenezer Blitar. Mereka berdua juga bagian dari tim multimedia. Bersama dengan Patricia, Gracia, Linswi. Ini sengaja sebutin supaya siapa tahu habis itu sama mereka ya. Mereka mau juga gitu. Mumpung ada mereka yang masih muda-muda nih Usi, kita ngobrol karena beberapa orang juga bilang ini
podcast 20 berapa tahun ke atas ya. Jadi kami gak enak, kami harus menyentuh kaula muda juga gitu ya. Nah, ini memang muda-muda banget mereka sih, kelahiran ada yang 2000-an, ada yang 90-an akhir. Waduh. Apalah kita ini ya. Masih muda kok. Oh masih muda. Ini gak merasa dijebak ya sama pendetanya ya? Enggak ya? Enggak di bawah tekanan kok. Oh tidak di bawah tekanan ya. Dan juga tidak tanpa paksaan ya. Iya. Atau dipaksa. Kalau dipaksa bilang aja. Enggak. Ya enggak. Baik kok. Baik kok. Jujur ya Kak, jujur ya. Udah paling jujur belum? Nih coba ya. Pokoknya kalian mau ngomong apa ngomong aja ya, bebas di sini ya. Oke Usi kali ya Usi. Dilupain aja kalau dia pendeta. Iya. Kita kan teman. Podcast ini tujuannya supaya kita berteman gitu. Mereka yang biasa menemani kami soalnya Usi. Iya betul. Udah sukses belum? Oh, banget. Ya, ini bicara tadi si Naomi ya yang lagi kuliah komunikasi ya. Ini akhir-akhir ini ada banyak hal yang terjadi dalam komunikasi kita ya, satu dengan yang lain, entah komunikasi yang kita lakukan secara langsung ataupun komunikasi melalui handphone, melalui medsos. Nah, itu kan sesuatu yang memang harus jadi perhatian tiap-tiap orang ya. Jangan serius gitu dong. Ini lagi mau nanyanya jadi bingung. Benar banget, benar. Nah, iya, cuma kadang-kadang orang ini ya, aku sempat punya pengalaman begitu ya, bahwa kadang-kadang berhadapan dengan orang ya, mereka mau komunikasi ini sama kita, tapi kadang-kadang langsung main to the point begitu ya, to the point gitu, nggak say hi atau ada intronya lah. Kalau senyum yang ya mungkin kalau pakai emoticon bisa lah ya, emojinya itu bisa ya. Tapi minimal sapa salam itu tadi ya. Betul. Nah, pertanyaannya deh untuk Naomi sama Yuni deh, untuk membuka aja deh. Menurut kalian itu seberapa pentingnya komunikasi itu dimulai dengan ya sapa, salam begitu. Ya ini mungkin hal yang sederhana ya, simple ya. Tapi kadang-kadang mempengaruhi mood orang. Bener. Penting gak ya? Maksudnya kadang jangan-jangan buat kita penting, buat mereka di era mereka udah gak penting gitu. Betul. Kami era 80-an ini jangan-jangan merasa penting gitu. Tapi jangan-jangan kalian di era 90 2000 tuh itu mah udah biasa. Gimana? Ayah. Siapa dulu? Naomi lah, Mardi. Iya. Naomi. Kayaknya dia enak sendiri. Kayaknya dia enak sendiri lokasinya ya. Di Semriwing ini ya, pantai. Seger, adem. Bagaimana Omi? Jadi kalau dibilang mulai komunikasi itu penting kah? Harus menggunakan salam. Kalau bagi saya, menurut saya itu penting banget karena itu juga diajarkan di mana aja sih, diajarkan oleh siapapun itu, kita harus menggunakan salam ketika mau memulai komunikasi, baik itu meskipun teman atau yang lebih tua dari kita. Harus memulai dengan salam dulu nih, baru perkenalan diri dan sebagainya. Jadi penting lah ya, bukan berarti karena lah, berarti nyamber ini ya, luntur semua pemahaman kita bahwa orang 2000-an mungkin mikirnya nggak penting gitu ya. Berarti oknum itu. Bukan, soalnya kadang-kadang jangan sampai dikiranya ini supaya orang nggak salah persepsi, jangan dikira kita nih kayak macam gila hormat begitu ya. Makanya. Bagaimana Yun? Menurut Yuni sendiri bagaimana ketika orang mulai komunikasi itu seberapa pentingnya mengucapkan salam dan lain sebagainya, dimanapun medianya ya, media komunikasinya ya? Kalau menurut aku sih penting salam. Salam itu kan kayak itu kayak pembuka namanya. Jadi misalnya apalagi kalau kita komunikasi sama orang yang baru kenal terus tiba-tiba to the point kan juga siapa ngapain kayak gitu-gitu. Jadi adalah salam
salam juga bisa kayak nunjukin apa ya, kayak rasa hormat, menghormati lah maksudnya. Karena kita baru kenal kan nggak mungkin langsung yang OSKSD gitu. Jadi penting sih. Betul. Dan kan nggak juga yang apa ya, benar yang tadi Yuni sama Nomi bilang juga usia. Bicara soal membuka diri, membuka komunikasi pertama kali kalau tanpa salam rasanya nggak afdol gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Boleh nggak pinjam ini? Situ siapa gitu? Kenal lo siapa? Kenal gue. Iya kan Ibu, betul kan? Benar. Cuman boleh nggak satu ya usia? Menurut kalian kira-kira kenapa anak muda dewasa ini sudah nggak mementingkan hal-hal gitu kan banyak ya. Kalau oke kalau semua orang selamat pagi dan lain sebagainya mungkin, atau kalau muslim assalamualaikum, kalau kita shalom itu abis itu udah gitu. Tapi kemudian dalam praktek sehari-hari kalau misalnya ketemu langsung dan lain sebagainya, kadang-kadang ketemu orang yang lebih tua dalam tanda petik yang duluan nyampein salam. Kalau dulu yang zaman kami tuh gak bisa gitu. Oke, setidaknya orang tua zaman sekarang sudah lebih apa ya, rendah hati sedikit atau fleksibel atau pengen gaul gitu. Jadi hey apa kabar? Kok anak-anak muda sekarang tuh jadi makin kadang lewat aja gitu. Boro-boro salam gitu. Nengok, boro-boro senyum, boro-boro sapa gitu ya. Lihat aja enggak gitu. Main dulu kan kalau kita lihat iklan-iklan Tempo atau berapa bulan belakangan yang mengkritisi, ada kalau dulu naik sepeda turun dari sepedanya, gurunya lewat, dia kasih hormat gitu ya, maksudnya selamat pagi kak apapun gitu, dia sapa. Kalau sekarang kenapa? Menurut kalian kira-kira kenapa ya? Yang gitu-gitu kayak sudah mulai hilang dari dunia persilatan. Yuni dulu. Kalau menurutku sih apa karena itu ya, gaya hidup, maksudnya anak-anak sekarang kan jadinya kayak melihat, oh yang itu aja enggak, kenapa aku harus, mencontoh sih, dan apa ya, kayak ya udah salah yang dicontoh gitu mungkin sih. Kayak gitu. Sudah apa ya, role modelnya jadi bergeser gitu. Role modelnya mungkin karena orang pengen asik jadi ya udahlah santai aja gini. Akhirnya yang diikutin itu. Ya nggak apa-apa sih kalau udah tahu pakemnya atau gestur tubuhnya juga tetap sopan, tapi lama-lama kan kayak ya anak kok jadi ngelunjak ya gitu. Nggak tahu diri. Itu makasih loh Yun, makasih banget. Tidak keluar dari mulut kami ya, makasih ya. Saya terwakilkan mabuk lagi. Kami lagi bagi kami penting banget lagu itu tuh sih. Lagi sih penting banget itu lagu. Terngiang-ngiang terus. Usi tahu lagunya nggak? Yang mana? Pokoknya nanti sih dengar. Nanti di WA aja di WA. Teman-teman kalau pengen tahu searching aja gitu. Saja citrakan mabuk lagi. Oke. Lanjut. Kalau Nomi gimana Nomi? Ya hampir sama lah dengan Kak Yuni tadi yang dibilang, karena dia mencontoh dengan apa yang ada, yang terjadi di lingkungannya itu. Dia itu seakan-akan kok kelihatannya enak ya begitu. Akhirnya dia menirukan, mencoba, dan akhirnya terjadi kebiasaan, dan itu sudah melekat sama pemuda sekarang di zaman ini. Gitu. Dengan kata lain Usi, aku pernah dengar gini. Ada podcast yang selalu ku dengarkan ya, Usi tahu lah podcast apa itu. Nah, katanya tuh gini ya, sistem pendidikan tuh mulai bergeser nih, orang tua kayak zaman kita. Karena orang tua dulu kaku ya dalam tanda petik, yang kayaknya harus aturannya gini. Akhirnya orang tua sekarang yang punya anak-anak mulai santai gitu kan, bikin santai gini. Akhirnya anak-anaknya dia
ada yang merasa itu ikut-ikutan, atau ada yang gini, kok santai banget orang tua gue ya, besok-besok nanti kalau gue punya anak nggak akan kayak gini nih, dia harus tahu aturannya dan lain sebagainya. Jadi dia kayak generasi begini, habis itu nanti begini, yang ini niru yang sebelumnya, dia akan apa ya, bermetamorfosa lah ya gitu ya, atau apaan sih bahasa gue? Maksudnya dia akan berubah. Ngerti ya. You get my point, right? Ya kan sih. Jadi mungkin jangan-jangan benar juga yang teman-teman bilang ini. Jangan-jangan selain dari edukasi ya tentunya ya, yang harusnya masuk tata krama pelajaran-pelajaran itu juga perlu ditanamkan, termasuk kebangsaan dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau bicara kebangsaan, bicara hubungan relasi dengan masyarakat, orang di depan mata dia nyapa aja enggak, gitu. Kalau dulu kita belum nyapa orang tua tuh belum kayak masuk rumah gitu loh. Nggak tahu kalau sekarang mereka nggak dicari-cari juga tuh. Dibiarin. Saking percaya gitu kali ya. Oke, ada lagi sih? Enggak, kalau itu kan tadi kan kita masih bicara seputar ini ya, komunikasi ketika kita tatap muka gitu ya. Nah, kan ada juga di masa pandemi ini gitu ya. Di masa pandemi ini kan seringkali komunikasinya lebih banyak menggunakan lewat DM, lewat chat, dengan berbagai tempat lah ya, mau tele kah, WhatsApp segala macam itulah ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, sama kah perlakuannya begitu? Maksudnya apakah karena mungkin itu di chat itu bahasa tulisan, jadi yang to the point aja, simple aja, atau penerapannya pun sebenarnya kurang lebih juga ketika orang berjumpa membangun komunikasi secara tatap muka begitu ya? Ya itu lagi karena ya ini nanti like ini bukan baper ya teman-teman. Gak apa-apa. Aduh. Cuma kadang-kadang ya begitu. Kadang-kadang kita dapat WA, siapa ini gitu ya. Terus tiba-tiba ini, apalagi kadang-kadang kita mungkin kita lupa save nomor gitu ya. Berarti kan berupa angka, kadang kita nggak apalagi kalau udah fotonya sudah foto-fotonya yang lain-lain bukan foto diri sendiri. Dan tiba-tiba langsung to the point kan kayaknya kaget banget gitu. Maksudnya perlakuannya sama nggak menurut kalian? Baik itu ketika orang memulai komunikasi secara tatap muka ataupun ketika itu menggunakan media chat ya, media percakapan ya di berbagai tempat itu gitu. Itu dulu karena nanti pasti ada pertanyaan lagi yang muncul dari sini. Bagaimana? Siapa duluan nih? Terserah lah. Ya. Sweet. Ya. Mereka sopannya ketawa di sini tuh sopan banget lah. Aslinya nggak sopan Bu. Sopan banget. Kerjain dulu Bu. Itu maksudnya. Jadi kan kadang-kadang tuh kalau di awal setidaknya tunjukkanlah kesopanan. Lalu nanti kemudian ketika kita berelasi, mau cair kan kita bisa baca orang ini senangnya to the point. Tapi di awal kan itikat baik di awal itu yang paling penting ya. Kesan pertama kan begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kalian tahu iklan itu nggak? Itu iklan Mentos. Kita nyebutin. Bukan. Maksudnya oh itu aks ya. Oh mereka nggak tahu. Kalau Mentos pun apapun yang terjadi ketahuan kita eranya Mohon maaf ya. Iya dulu channelnya nggak banyak jadi kita hafal iklan kita hafal ya, maaf ya. Dan iklan yang kita tunggu Bet. Sama kalau tolong ya YouTube ya kalau memang bisa taruh iklan di sini monggo. Oke, lanjut. Masuk Yun kali ya. Ya bagaimana? Sama Bahasa sih tulisan harusnya. Iya, meskipun secara langsung atau lewat chat kan intinya kita ingin ingin berkenalan, ingin membangun komunikasi memulai komunikasi kan juga nggak bagus meskipun apalagi cuma lewat chat yang tadi. Aduh manggilnya apa ya? Kakak aja. Aku supaya gak ada gap. Aku jalan sama Inggris dia main ibu-ibu aja kan. Kayak sayur kubis jatuh harga kalau kayak gini ya. Kita udah pengen promo diri kita dia bu selesai. Aduh kakak ya tolong. Jadi kalau dipanggil ibu nikah muda ya Bu ya. Anaknya besar.
Lanjut. Sama kayak tadi Kak Irma. Iya, yang dibilang sama Kak Irma itu apa namanya? Apa tadi? Memulai komunikasi melalui media chat. Apalagi lewat chat yang kita nggak ketemu langsung, kan kita nggak tahu ini siapa. Baik kalau kita udah saling simpan nomor, jadi tahu dia. Kenal. Tapi kalau kita baru pertama kali terus langsung to the point, kan yang ada kemungkinan nggak direspon balik, kan kayak orang mau ngerespon juga kok nggak sopan sekali atau kayak gitu-gitu. Jadi kamu masih mikirin feedback dari orang yang kamu chat gitu ya? Iya. Masih Jadi mikirin. Kita kan juga gitu ya mikirin ya. Ini orang tersinggung nggak? Ini orang gimana? Benar. Gitu. Oke. Kalau Nomi. Omi. Idem deh, idem. Mana bisa? Idem deh. Atau kalau gitu pertanyaannya gini, Nom. Kira-kira seberapa effortnya kamu, usahamu ketika kamu memulai percakapan dengan seseorang? Ya. Orang yang lebih tua kah? Atau sesama teman kah? Maksudnya gini, kamu punya, sering nggak? Kalau kami kan selalu gitu ya, chat. Bahkan aku kalau mau chat seseorang, aku chat dulu ke Kak Irma, coba baca dulu. Udah bener atau belum gitu ya. Kak Irma juga Ya, gitu. Kami bahasa sering tulisannya. takut ini tersinggung, menyinggung dan lain sebagainya. Padahal kita udah marah nih misalnya, atau lagi mau marah nih. Usi baca dulu bener atau enggak, supaya jangan sampai pernyataan kita jadi bumerang juga buat diri kita gitu. Kamu kayak gitu juga, atau untuk anak zaman sekarang chat ya udah yang penting langsung sip. Apalagi sekarang ya, ngucapin terima kasih, ketik terima spasi kasih, udah pakai stiker aja gitu. itu lumrah nggak sih, Nom? Atau bagaimana supaya kami juga jangan-jangan kami yang terlalu rempong gitu, baper misalnya, dan teman-teman yang lain gitu. Iya. Gimana ya? Sebenarnya sih nggak jadi masalah ya ketika kalau kita pengen kasih emoticon, kasih stiker kayak gitu-gitu tuh, kayak kalau bagi saya, menurut saya itu udah biasa, karena buat ramein aja sih chat itu. Maksudnya ramein itu dalam artian kita juga nggak sok-sokan kamu itu lagi chat sama orang yang lebih tua loh, masa kayak gitu. Itu bukan kayak gitu. Cuman kita kayak mencairkan biar chat itu nggak garing gitu loh, Bu. Ini bukan mau gambarin anak-anak muda yang males ya. Maksudnya gini, dalam pemahaman gini, kan kalau kita lihat chat ini anak-anak muda sekarang gitu ya, apalagi waktu kita dapat chat dari mungkin anak-anak turunan kita atau anak GB kita, kadang-kadang bukannya shalom dulu atau sama sekali, tapi P. Ping. Ya, ping. Dulu kan zamannya Bubuk kan, itu kan bergetar ya. Ini kan ini kan sekarang ini kan kok P. Aku sempet yang mikir, apa ini P? Apakah Pak maksudnya? Ini karena kita kan R-nya beda ya. Iya. Kayak begitu. Maksudnya apakah hal yang kayak gitu akhirnya juga membuat kita nggak punya batasan begitu terhadap komunikasi, apalagi yang komunikasi dalam bahasa tulisan. Karena ini juga teman-teman perlu tahu ya, kenapa orang paling rempong itu kalau mau chat itu adalah saya dan Patricia. Teman-teman lain mungkin ada yang juga rempong juga sama karena bahasa tulisan itu kita nggak bisa, beda, itu lebih rumit karena beda dengan bahasa penyampaian langsung tuh. Kita lihat ekspresinya, air mukanya kita bisa baca. Senyumannya apakah senyum sinis atau senyum itu, tapi bahasa tulisan itu susah gitu ya. Kadang kita maksudnya sederhana, simple, orang nangkepnya lain, tersinggung, terus kemudian juga maksudnya kita sudah menggunakan kata-kata yang halus aja, orang juga masih bisa orang juga bisa salah tangkap ataupun salah rasa begitu ya. Nah yang kayak begitu kan perlu kita untuk kita evaluasi begitu, termasuk penggunaan emoticon gitu. Jadi kalau mungkin dengan stiker tadi yang Omi bilang untuk mencairkan itu, it's okay gitu ya.
Itu benar karena saya suka minta pet, kok lucu-lucu banget, minta gitu ya. Iya, bagi-bagi. Minta bagi-bagi. Terus kayaknya kita bangga gitu, kita punya stiker yang baru gitu ya, yang orang nggak ada, terus dipakai sama keluarga kita aja, itu bangga. Tapi maksudnya akhirnya pertanyaannya, mungkin nih timbul pertanyaannya gitu. Yeah. Sebenarnya apa batasannya kita untuk kita berkomunikasi lewat media chat gitu ya, bahasa tulisan gitu ya. Sehingga yang dibilang misalkan Kak Nomi bilang, oh supaya cair, yang nangkepnya juga cair gitu. Iya toh? Iya. Supaya yang nangkepnya juga cair. Atau mungkin ada beda-bedanya nih. Oh, yang stiker khusus ini, yang lebih santun, yang lebih sopan untuk kategori ini gitu. Gimana? Makin bingung ya. Terima kasih. Maksudnya jangan sampai kamu ini ya terintimidasi dengan apa yang kita sampaikan. Nah, apa kalau menurutmu itu biasa aja ya, nggak masalah? Oh gitu. Masalah. Buat kalian mencairkan suasana ya. Karena kadang-kadang aku pun hati-hati mau kasih stiker ya. Ada stiker-stiker yang betul. Ini cocok nggak ya kalau di grup presbiter? Cocok nggak ya kalau di grup jemaat gitu ya? Akhirnya yang sopan-sopan semua gitu. Ya emang harus sopan sih ya. Tapi kalau saya penggunaan kayak stiker, emoticon itu kayak tertuju sama teman-teman atau kerabat yang memang udah kenal dan deket gitu Bu. Jadi kalau misalnya masih baru gitu ya, masih pakai tulisan-tulisan yang baku dan yang sesuai dengan EYD lah gitu. Iya EYD. Canda EYD. Oke. Jadi tetap ada batasannya Nomi ya, meskipun. Iya. Tapi kalau di yang grup seangkatan hajar aja sudah gitu. Iya sudah itu. Oke. Kalau gitu boleh tahu nggak? Aku ini ya nanti tanya lagi silakan. Boleh tahu nggak kalau gitu cara kalian? Aku pengen tanya soalnya. Kalau menurut kalian tipe orang, misalnya itu bicara soal umum ya tadi ya dengan orang yang lebih tua. Kalau ada cowok yang deketin kalian, menurut kalian lebih asik yang mana? Yang pakai EYD kah? Yang pakai emoticon? Saya masih ya. Kan banyak emoticon atau gift yang aneh-aneh misalnya gitu. Menurut atau langsung to the point gitu, misalnya kayak aku yang tadi gitu. Seneng deh lihat kamu tadi gini. Atau selamat pagi, shalom. Lalu dikasih renungan tiap hari. Kayaknya udah gak ada. Oh, udah ada ya? Waduh. Jarang banget kayak gitu. Oh ya. Kesian. Itu pakai jari pun bisa itu. Waduh kesian ya mereka. Iya ya. Berarti masih lumayan era kita lah waktu itu. Masih lumayan lah ya. Gimana? Yuni sama Nomi lebih senang orang nyapa atau orang PDKT dengan cara yang gimana? Coba dulu nih. Mana? Yang paling banyak di PDKT-in ya? Oh enggak ya? Sama-sama banyak ya? 50-50 lah. Oke. Bisa aja lu Kak. Oke. Kalau aku sendiri itu lebih suka, lebih nyaman kata-kata. Maksudnya kalau pakai stiker itu kayak kalau kita mau balas kita nyari lagi stiker, terus nanti dibalas nyari lagi stiker. Jadi kayak habis buat nyari stiker. Kalau kata-kata kan ya udah apa yang kita mau balas ya udah kita balas pakai ya cara kita. Tapi kalau stiker kan nggak semua apa yang ingin kita balas ke dia itu ada di stiker gitu. Jadi dan kalau aku lebih sopan kata-kata sih. Kalau stiker itu kesannya kayak kecuali mau end chat nih, maksudnya terakhir chat makasih sama-sama udah gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pembuka terus di tengah pembuka terus sudah cuma pakai stiker-stiker kayak lama-lama ya garing, bosen apa sih gitu. Tapi kalau kata-kata pengennya to the point aja atau masih pengen yang basa-basi dikit lah, tapi ya nggak terlalu basa-basi banget. Nggak terlalu basi lah ya. Nggak terlalu basi banget. Basa-basi nggak terlalu basi kayak nasi. Iya jangan sampai basi. 2 hari nasi lah ya.
Nasi hari kalau basi jangan. kan nggak enak. Oh iya betul. Betul. Bisa. Masuk. Kalau Naomi. Kalau aku sih sebenarnya lebih suka ke apa namanya tulisan ya, apa itu kata-kata ya. Nah itu ketika Katanya biar rame kalau stiker. tunggu Ibu, tunggu. Lebih suka kata-kata, tapi ketika sana udah respon di tengah-tengah ngeresponnya pakai stiker, aku lanjut pakai stiker. Dan nanti ketika aku balik feedback dia, balas ke dia pakai stiker juga, itu kayak kesannya bawa suasana lebih senang lagi gitu loh. Karena kalau menurut saya ya stiker tuh pada lucu-lucu gitu loh buat diinin di teman-teman, dan kayak ya buat lucu-lucu aja sih gitu. Jadi kita yang harus ini kali juga usia mencoba menyesuaikan dengan peradaban dunia saat ini ya, bahwa sebenarnya mungkin bukan tujuan malas, tapi ya emang biar lucu aja, biar rame aja. Kalau kami memahaminya justru kalau kalau sudah pakai stiker di akhir, oh ini orang sudah lagi sibuk nih, udah nanti aja baru chat lagi. Kalau aku sih memahaminya gitu. Kalau sudah kasih stiker berarti udah. Apalagi kalau stikernya sudah thank you GBU, udah selesai. Berarti sudah mau amin sudah tuh, udah selesai. Aduh, connection ini unstable ya. Betul. Aku ya? Iya. Aku yang nggak stabil. Oh, aman ya. Koneksinya yang nggak stabil. Iya. Bukan kamu. Oh iya, koneksinya ya. Kalau aku masih ya. Kalau Pet sendiri bagaimana, Pet? Aku ya. Oh kalau aku. Iya. Aku tuh orang sebenarnya ya, maksudnya tipe yang ya santai. Bahkan aku ya kalau teman-teman tahu ya, aku nongkrongnya juga sama teman-teman GP. Meskipun memang di awal ya kita punya tugas tanggung jawab kan ada ya. Jadi ada hal-hal formal yang harus dikerjakan dulu. Nah kalau bicara itu berpengaruh pada bagaimana kita berkomunikasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lagi sibuk banget ya, komunikasinya memang komunikasi yang penting-penting aja dulu, ada prioritasnya. Tapi kalau sudah mulai santai ya udah kami nongkrong nyanyi itu juga biasa aja kan gitu ya, nggak jadi masalah. Asal itu kesan pertama udah enak, jangan bagiku ya kesan pertama tuh penting banget. Kesan pertama mereka udah sopan, aku tuh langsung udah santai aja gitu. Bagiku siapapun ya, mau jemaat, mau orang yang nyapa aku ngerasa ya kalau kita dihubungi untuk misalnya minta tolong pelayan firman gitu ya Usi, kan itu berasa banget mereka punya effort untuk salam, perkenalkan diri, berikut kami mau minta permohonan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, aku kalau udah lihat itu aku juga pakai sapaan yang baik, tapi selanjutnya aku mencoba singkat, jelas, padat supaya mereka tidak merasa terbeban untuk komunikasi dengan aku. Oke, gitu paling thank you ya, thank you-nya enggak yang terima kasih tapi aku kan selalu thank you-nya tuh TENGKYU gitu ya, thank you. Kalau udah kayak gitu kan berarti udah mulai santai tuh gitu. Tapi yang penting awalnya baik, karena kalau misalnya nggak tahu mungkin apa ini sindrom kita orang-orang kelahiran 80-an kali ya. Menurutku ya kadang-kadang tuh kita suka kalau kita sudah turunin standar komunikasi jadi ini ngelunjak gitu loh maksudnya. Ngelunjak. Sorry ya teman-teman ya. Kalau aku sih merasanya gitu. Teman-teman kayaknya kita perlu lihat lagi kembali tujuan komunikasi, lalu siapa yang jadi lawan bicara kita. Bukan bicara hierarki juga, enggak, tapi ada nilai-nilai tertentu yang perlu kita jaga. Apalagi orang Indonesia kan terkenal dengan ramah, sopan santun dan lain sebagainya. Ya etika itu yang perlu dijaga sih sebenarnya. Nanti setelah itu kalau sudah dekat tetap juga harus ada respect gitu ya. Tetap saling menghargai, karena kadang-kadang karena kita ngerasa udah santai, bercandanya jadi kelewatan. Chatnya jadi seenak jidat gitu.
atau kadang-kadang nggak tahu waktu dan lain sebagainya. Itu kan juga keliru gitu. Siapapun bukan cuma sama pendeta ya maksudnya ya. Ke siapapun kita jadi orang-orang yang perlu lihat kembali bahasa kita udah benar atau belum. Panjang banget benar aku ngomong. Ya pokoknya intinya gitu. Kayak kita aja mau ngobrol 30 menit aja susah kan Usi. Kalau anak-anak sekarang ngobrol 30 menit bisa banget loh. Untuk jadi sebuah konten. Karena cuman ya coba lihat Yuni sama Nomi kalau jelasin. Beda dengan tamu kita yang usia kita ya. Komunikasi itu berasal dari kata. Pasti kita dicari asal katanya. Aduh, kita nyimak aja. Gitu sih. Kalau sih betul. Apa yang betul? Ya, kalau aku sih mungkin hanya berusaha untuk menyimpulkan sedikit dari apa yang tadi sudah Dikau sampaikan. Artinya kan sebenarnya dimanapun kita, siapapun yang kita jumpai lewat media apapun kita berkomunikasi gitu ya, itu sebenarnya bebas-bebas saja dengan apa yang kita punya. Tapi yang penting bebas bukan berarti tidak beretika kan gitu ya. Bebas dalam artian kita pembawaan kita seperti ini, entah mau bebas dia yang sapa duluan atau kita yang sapa duluan dalam pemahaman begitu, tapi intinya adalah tetap dia punya etika gitu ya. Ya walaupun bukan berarti kita nih udah beretika banget, enggak ya. Kadang-kadang kita sama keluarga sendiri aja kita udah lupa ya. Kalau di grup keluarga tuh kan udah udah keluarga inti tuh kan udah enak aja main ceplos. Kadang-kadang negur di situ nggak lihat kanan kiri karena pikirnya udah terlalu keluarga. Tapi kalau di luar mungkin nggak bisa seperti itu gitu ya. Dan memang ketika kita membangun komunikasi, kita mesti lihat dengan siapa kita membangun komunikasi. Kadang-kadang aja dengan Patricia aja kadang-kadang mesti hati-hati juga balas. Tergantung nanti kan biasanya orang PK ya. Dari tadi Pat bilang kalau orang jawab singkat, oh berarti mungkin dia indikasinya lagi sibuk nih. Betul. Gitu ya. Dan kita yang harus sudah mulai PK dengan itu gitu. Kita mesti harus ini. Apalagi kalau yang orang-orang kadang komunikasi meminta sesuatu maksa gitu ya. Tapi kadang-kadang juga orang sudah mendapatkan sesuatu. Iya, giliran ada perlunya giliran ada perlu sekalinya udah selesai. Kalau dibilang program thank you, ya thank you-nya aja nggak ada gitu ya. Kadang-kadang sekalinya sudah selesai, bantuan yang kita sudah berikan aja kadang-kadang lewat balasan-balasan di chat atau di mana itu kadang-kadang nggak ada ininya. Aku paham nih maksudnya. Curcol sedikit begitu ya. Itu nggak enak gitu ya. Jadi bukan gitu karena kalau sama Pet mungkin biasa, tapi kadang-kadang kita dengan orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan kita, sebenarnya kita mestinya belajar. Saya belajar, kita semua belajar untuk membuka komunikasi dengan baik dan mengakhirinya dengan baik begitu ya. Supaya membuka tuh baik, akhir baik ya kan Yun, ya kan Nam begitu. Makanya kadang-kadang tuh aku kalau aku nih agak remung kadang-kadang kalau dibahas, cuman kadang-kadang kalau udah dibilang sana kadang-kadang oh ya makasih ya infonya, oh iya sama-sama terima kasih. Nanti aku nggak ini juga aku bilang lagi terima kasih. Jadi banyak banget terima kasihnya. Karena apa? Karena apresiasi kita ya dengan lawan bicara, dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Dan ya artinya gini ya, kalau orang membalas chat kita, orang mau berkomunikasi dengan kita, angkat telepon kita, berarti kan dia sudah berikan waktunya ya. Betul. Dan itu yang nggak bisa kita sia-siain, kita main-mainin gitu ya. Apalagi tidak diberikan apresiasi. Jadi kalau menurutku itu artinya bebas, bebas dalam pemahaman, bebas ke teman bagaimana, bebas ke keluarga seperti apa gitu ya, bebas bersyarat lah maksudnya gitu ya. Tapi yang pastinya juga tetap dengan etika itu gitu. Seperti itu. Kalau memang mau selesaikan itu bilang, jangan bilang gitu ya. Bukan gitu Bu, kalau bosan bilang, bukan bilang. Ini terus deh ini isinya. Sekalian Om, siapa tahu dia denger. Siapa? Siapa? Yang lagi manja di pohon kelapa kali. Jadi udah berapa lama manjat pohon kelapa? Itu komunikasi sama siapa itu? Nah, kalau menurut kalian Yun sama Nomi ya, maksudnya ini mungkin sekalian
Nggak tahu Usi masih ada pertanyaan nggak ya? Kalau aku sih ngerasa bahwa misalnya nih dalam relasi, boleh nggak kalau bicara teman kan kita sudah sama-sama besar lah ya. Pacar. Menurut kalian tuh pengen kan selalu bermasalah berakhir pasti biasanya komunikasi. Iya kan? Bagiku ya komunikasi itu tuh mendengar bukan untuk sekadar menjawab tapi mendengar untuk memahami. Ya kan? Kadang-kadang komunikasi itu jadi buruk, jadi rusak hanya karena kita cuma pengen jawab. Kamu tuh udah makan belum? Udah makan belum? Iya udah gitu. Atau misalnya kayak kita kesel sama orang gitu, atau orang itu kesel sama kita. Kita lagi ada masalah, lalu kan kita ditanyain, kamu apa kabar? Biasa aja. Kita tuh pengen orang itu ngerti, mahamin. Cewek rata-rata kan gitu ya. Satu paragraf lah minimal. Iya. Satu paragraf. Tapi kan gak semua orang juga cenayang yang dia lagi kayak gini nih gitu. Kalau kalian tuh tipe orang bagaimana sih dalam berkomunikasi dengan pacar gitu? Maunya yang kayak gimana? Meskipun ya kadang-kadang kita udah baik tetap aja sia-siain ya. Memang lagi. Bisa ya. Ini kayaknya ada pembicaraan di belakang ini ya. Enggak, ini penting maksudnya kalian buat kalian tuh gimana sih komunikasi dengan pacar? Kalau kayak kami ini kan jujur ya usia itu berpengaruh ya sampai saat ini yang kayak kita perlu dulu. Tapi begini. Sorry aku potong. Iya, sorry aku potong. Ini penting. Kita pengen tahu juga ya anak sekarang nih komunikasinya bagaimana. Karena gini, dulu aja di eranya kami aja bertanya udah makan belum itu sebenarnya udah basi begitu. Gitu loh. Nah yang gak basi di eranya sekarang itu apa? Iya, kalian tuh pengen komunikasi yang gimana? Terus kayak bayangin loh, di zamannya kami nanya apa kabar, gimana kabarnya? Itu tuh dibilang udah basi di eranya kami. Ya Allah, era kita. Nah, maksudnya di era kalian itu yang gak basi itu bagaimana gitu? Sama gini sih maksudnya. Kalau di kita kan apa mungkin bawaan anak STT Jakarta aja kali ya? Nggak minimal ngerti kita dua lah ya. Iya minimal kayak ketika pacaran tuh ada evaluasinya. Udah kayak PAPP. Ada ya kita evaluasi dulu kita tuh gimana selama 1 bulan ini. Jauh 1 bulan. Kita hitung bulan loh. Monversary kan gitu. Nah kalau kalian tuh kayak gimana sih, pengen tahu juga supaya kemudian nanti ada obrolan lanjutan. Siapa tahu ini part pertama ya. Nanti kan jangan mundur ya, jangan bosan ya. Gimana Nomi dulu ya, yang paling muda di antara kita, yang era 2000-an. Kalian itu kamu itu komunikasi dalam pacaran itu seperti apa sih, Nom? Atau mungkin berharap relasi dan komunikasi yang bagaimana sih? Boleh share. Kok jadi KSWW ya? Apa itu KSWW? Aduh kayak KSWW banget. Kelingan sing uwes-uwes. Artinya rooming gua. Mesti ngerti kan artinya? IDK. Apa itu? I don't know. Itu keinget yang sudah yang lalu-lalu. Masa lalu. Astaga. Sing wes itu. Iya. Wes. Astaga. Gimana, Nomi? Jadi sungkan gue. Gak apa-apa ya. Gak bakal gue jadiin materi khotbah kok. Loh? Gimana? Sebenarnya itu komunikasi yang aku ingin itu ketika aku ngechat dia tuh bisa mengerti dan paham dengan apa yang aku chat tadi gitu. Tapi pada kenyataannya tapi pada kenyataannya kayaknya berapa persen gitu, sedikit gitu ya. Contohnya pacar kita gitu, kayak nggak ada rasa untuk bisa paham gitu loh akan chat yang udah pas aku balas tadi gitu loh. Kata-kata itu kok nggak bisa, ya nggak nangkep ya, nggak bisa memahami.
Gitu. Padahal saya ingin dipahami gitu. Aduh. Bisa. Bisa. Tapi nggak peka banget gitu loh. Parah. mungkin kamu nggak jelas kali chatnya. Kasih tahu dia. Ya ampun, kurang jelas bagaimana. Pokoknya udah kasih tahu semua. Oh emang. LDR ya, LDR. Enggak Kak. Enggak tahu nih mereka ini sama yang mana. Kan KSWW Usi. Oh. KSWW. Ini yang dulu-dulu Ini yang mana nih? sudah. Ini yang sudah. Oh jadi putus rusak hanya karena dia nggak ngerti, nggak paham. Iya gitu. Padahal bahasanya sama ya, bahasa Jawa ke bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia sih bahasa manusia. Karena orang kita Jawa. beda daerah gitu. Jadi kan nggak mungkin saya pakai bahasa Jawa gitu. Dia juga nggak mungkin pure pakai bahasa aslinya dia. Apa jadi bahasa aslinya? ambil Oh, bisa Ibu. ya. Jadi korek-korek Bu. Sekalian gitu loh, sekalian. Oke, jadi Gitu. kadang-kadang karena dia nggak ngerti gitu ya, jadinya selesai sudah. Kalau Yuni pengennya gimana sih komunikasi yang bagaimana? Termasuk yang tadi Kak Irma bilang dalam hubungan pacaran anak-anak zaman sekarang nih, bahasa-bahasa apa sih yang basi gitu? Mungkin bisa di share gitu sih ya. Kalau aku tuh tipe orang yang kalau aku chat kamu online ya cepet bales. Maksudnya nggak suka kamu tuh online tapi nggak bales chatku, kemana kamu gitu wes. Nah tapi misalnya aku chat terus sekalipun dia kayak sibuk, kan ya orang punya kegiatan sendiri, nggak hidupnya dia bukan cuma aku wes. Kayak gitu. Belum prioritas ya gitu. Tapi kan sakit. Enggak. Tapi kan seenggaknya misalnya aku sibuk, bisa lah nggak lama lah bilang aku sibuk. Kalau bilang aku sibuk, aku ngerti kok kalau kamu sibuk. Aku Cewek banget. Cewek banget. Berarti beda zaman tetap aja sama. Oke. Iya. Aku kayak aku memposisikan dia sibuk, kasih waktu lah buat dia sendiri. Tapi kan sibuk kan nggak mungkin seharian sama sekali nggak pegang HP. Kadang-kadang nanti setelah kayaknya udah cobalah chat, kalau dia bisa balas ya udah. Tapi kalau dia belum bisa balas karena sudah bilang di awal aku sibuk, ya udah aku ngerti. Tapi kalau udah di chat nggak dibalas tapi online bisa buat status lagi itu, terus kemana kamu? Mabuk lagi. Terus kalau chat yang basi ya sama kayak udah makan apa belum, udah mandi apa belum, Ngapain kayak gitu. Iya, itu horor itu. Loh kan siapa tahu mau ngajak jalan. Mau ngajak jalan. Tapi tahu ya bener sibuk loh, masa iya mau ngajak jalan. Iya kan, udah mandi Kalau belum lagi biar jalan janjian misalnya, udah mandi belum? jalan Kayak ya gitu. Udah makan belum, minumnya nggak ditanya. Tapi sekarang itu kalau misalnya di chat, sekarang kan ada yang bilang yang ngechat udah makan belum bakal kalah sama yang nganterin bawain makan. Kayak gitu. Gitu ya. Cuma tanya doang. Jadi bahasanya sekarang itu jangan cuma mentok di bahasa tulisan ya, bahasa tindakan ada itu. ada tindakannya. Kalaupun LDR ada Grab kok, bisa setting lokasi sekarang kok. udah canggih lah. Please deh, aduh. Udah nggak bisa alasan lah, wes. Seru juga. Berarti nggak jauh beda ya sih ya. Ya. Pokoknya kita pengennya komunikasi itu bisa sebenarnya saling memahami ya. Kalau dari awal sudah nggak dipahami, ya ke belakang-belakangnya bakal susah gitu. Iya. Dan kalau cuma minta dipahami berarti ketahuan orangnya komunikasi sama kita cuma pas butuh doang. Boom. Iyalah, nggak ada ini, nggak ada hujan, nggak ada petir, dia langsung telepon. Habis sekalinya udah dikasih nomor telepon orang, nomor alamat orang udah dikasih.
nggak ada ucapan ini lagi penutup. Benar. Sakitnya tuh di mana? Di mana-mana. Di mana-mana ya. Di mana-mana. Iya. Kayak begitu. Menarik ya. Jadi kesimpulannya tuh bukan cuman intro yang harus bagus. Iya. Tapi endingnya juga harus bagus ya. Ibarat di paduan suara tuh tag rilisnya. Tag rilisnya gitu. Dia harus. Ngerti nggak mereka? Minta ajarin namanya tanya nanti jago tuh ngajar sama. Ini lebih senior di dunia perpaduan suaraan. Iya. Kita berdoa semoga satu regio ya beliau mutasinya supaya bisa kolaborasi gitu ya. Betul. Kolaborasi. Langsung bikin paduan suara regio ya. Amin. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Apa yang Yuni dan Naomi Mardiana share sebenarnya terima kasih loh. Kalian membantu kami juga untuk mencoba memahami bagaimana kalian berkomunikasi di era kalian gitu ya di saat ini sekaligus ya kami menyesuaikan teman-teman yang usianya nggak jauh beda dengan Yuni dan Naomi pun harus berusaha juga belajar menghargai orang-orang yang ada di sekitar, bukan cuma bicara orang yang lebih tua gitu. Kita nggak sedang nuntut hormat, yang diajak berkomunikasi. Siapapun dia, anak kecil sekalipun perlu sapa, perlu salam. Ya kita ngajar anak PA kan mereka juga anak-anak yang harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi kita harus pikirkan settingnya bagaimana, menyapanya bagaimana biar mereka nyaman kan begitu. Jadi siapapun dia dari yang paling muda sampai yang paling tua, mari bangun komunikasi yang lebih baik gitu ya. Betul. Komunikasi, rumit itu komunikasi itu. Betul. Luas sekali. Iya Naomi. Part berikutnya lah ya. Tapi kalau sama mereka nanti kita bahas lain deh ya. Kalau yang serius-serius kayaknya masih jaim ini masih intro ini ya. Nanti ini pemanasan. Iya pemanasan. Nanti ada bait 1, bait 2, bait 3. Panjang ya. Panjang. Tapi aku happy Usi. Terima kasih Usi sudah berkenan memberi kesempatan juga. Podcast kita kok. Iya. Seneng soalnya akhirnya ada dari Blitar. Gimana sangat-sangat sudah. Iya betul. Nanti selanjutnya bisa kenalan dengan teman-teman dari Blitar ya. Jadi kalau teman-teman butuh kontak personnya add aja di ini maksudnya ya. Iya maksudnya sharing dalam pelayanan tuh. Kalau tapi nama mereka di Instagram tuh alay-alay sih. Oh begitu. Alay @uni ya. Kalau Uni @uni UNI. Udah Uni doang. Uni_740. Nah kan 74 ada 740 ya. Oke siap. Kayak nomor lari aja nomor lari. Nomor dada. Kalau Nomi ini juga n.omiz. Kamu tuh ngerjain orang yang mau nyari namamu tau gak? Bangsa juga mungkin dia dicari kali. Habis ini ganti yang lebih gampang. Siap gitu ya. Di Instagram mereka teman-teman boleh cek gitu. Ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Yuni ataupun Nomi. Iya, closing statement. Tentang bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Silakan. Boleh kok kasih pesan bebas saja. Iya, apapun. Closing statement. Iya. Mau kutip ayat Alkitab juga boleh kok. Aduh, Alkitabnya jauh. Siapa bertelinga hendaknya yang mendengar. Ya udah itu aja kok Ibu Lesti. Silakan Yuni. Kalau dari aku sih komunikasi itu penting, penting sekali. Kita juga harus bisa menempatkan diri, maksudnya kayak bisa tahu beda lah kan, nggak mungkin kita chat ke teman sama chat orang tua sama kan nggak, jadi kayak ada aturannya lah, chat ke orang seusia kayak gimana, chat ke orang yang lebih tua gimana, ke orang yang kita baru pertama kali chat itu kayak gimana, kayak gitu sih, ada aturannya lah. Ya. Jadi teman-teman harus tahu aturannya. Iya.
Makasih loh. Makasih Yuni. Kalau Naomi? Hargailah mereka jikalau kamu ingin dihargai dengan cara komunikasi, yaitu dengan bisa menempatkan diri. Ya udah bener itu, udah bagus itu. Dengan cara menempatkan diri. Dengan cara bisa menempatkan diri, bisa memilah-milah antara itu teman, saudara, orang yang lebih tua, dan bahkan lain sebagainya, begitu. Betul. Terima kasih. Kalau mau dihargai ya hargai duluan. Iya dong. Nah, komunikasi jadi salah satu cara menghargai orang lain. Iya. Sip. Komunikasi itu sederhana, tapi kalau perlakuannya nggak didasarkan atas menghargai itu ya jadi rumit ya. Dan itu akan berdampak pada relasi ya. Ya. Gitu. Cakep. Dan relasi yang baik itu berdasarkan dua hal kan. Yang pertama apresiasi terhadap kesamaan yang ada. Yang kedua materi khotbah kemarin. Yang kedua menghargai perbedaan yang ada gitu. Sehingga kemudian kita bisa membangun keutuhan relasi loh, kok tema GKI sih kemarin. Iyalah, pastinya seperti itu. Ya. Ya, jadi terima kasih untuk Yuni, untuk Naomi sudah sharing-sharing di podcast kami yang apa adanya ini ya. Tapi buat kami itu bahagia nggak butuh panggung ya. Masuk. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa untuk terus dengarkan podcast Tanpa Podium episode terbaru setiap Rabu malam di Spotify dan bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Informasi selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow aja dulu. Di sana ada microblog, video blog atau apapun namanya itu. Ada iklan-iklan yang pastinya mencerahkan dan menguatkan teman-teman. Oke, kalau begitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Saya Yuni pamit. Saya Naomi Mardiana pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. God bless you. God bless you too.